warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas juanya lah, insyaallah kita semua selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, pertemuan kali ini kita masih tetap membahas lanjutan materi pada pertemuan pertama kemarin, yaitu masih tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pada bagian pertama, kemarin kita sudah membahas tentang konsep harta dalam Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kali kedua ini, kita akan membahas tentang macam-macam transaksi dalam Islam. Baik, prinsip dan praktik ekonomi Islam yang akan kita bahas kali ini adalah macam-macam transaksi dalam Islam. Untuk menyelami lebih jauh, hal pertama yang kita bahas tentang macam-macam transaksi dalam Islam adalah tentang jual beli. Baik, sebelum kita menyelami lebih jauh tentang materi jual beli, marilah kita sama-sama menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan atau jual beli atau transaksi lainnya yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Kalian yang berbahagia. Pada dasarnya, hukum jual beli adalah mubah. Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram seiring dengan kondisi dan keadaan yang terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli berbeda dengan transaksi-transaksi lainnya, seperti sewa menyewa, pinjam meminjam, ataupun bentuk transaksi lainnya. Mengapa demikian? Karena jual beli adalah salah satu bentuk pemindahan hak kepemilikan harta, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang dapat dilakukan secara langsung, baik pada waktu akad, baik waktu akad dan tempat transaksi jual beli. Baik anak-anakku sekalian, dalam konsep Islam, tidak semua barang yang diperjualbelikan itu disyariatkan oleh Islam. Sekali lagi, dalam konsep Islam, tidak mensyariatkan semua barang dapat diperjualbelikan. Harus wajib memenuhi syarat-syarat ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Syariat itu yang pertama adalah, syarat-syarat itu yang pertama adalah, barang yang diperjualbelikan adalah suci dan halal. Artinya barang tersebut bukanlah barang curian, ataupun barang miras, ataupun nafsa, ataupun bangkai binatang ya, ataupun barang yang rusak. Yang berikut adalah keadaan barang jelas dan dapat diteliti, seperti yang terdapat di layar kaca Anda, contoh yang ditampilkan.
bahwa barang tersebut harus benar-benar diteliti apakah barangnya baik atau tidak, rusak ataupun tidak, harus diteliti lebih dulu sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan bersama. Yang ketiga adalah tidak dalam tawaran orang lain. Artinya bahwa misalnya barang tersebut dalam tawaran orang lain seperti yang tampak dalam layar kaca Anda, maka kita dilarang melakukan transaksi karena barang tersebut masih berada dalam tanggungan antara kedua belah pihak dalam melakukan tawar-menawar. Yang keempat adalah syarat barang yang harus diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diambil manfaat. Artinya, barang yang tidak dapat diambil manfaat tentu tidak dapat diperjualbelikan. Seperti yang nampak di layar kaca Anda, kadang dan bahkan sering kita temui di pasar-pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar modern, sering kita jumpai barang-barang yang kadang sudah kadaluarsa ataupun kadang sudah rusak. Yang nampak dalam layar kaca Anda adalah nampak buah-buahan yang dibungkus ternyata sudah rusak atau busuk. Barang ini tidak dapat diperjualbelikan. Yang berikut adalah barang yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat adalah barang tersebut sah milik pribadi. Yang benar-benar milik pribadi, bukan milik bersama atau milik orang lain. Dan yang terakhir adalah barang tersebut dapat diserah terimakan pada saat terjadinya akad atau sesuai dengan kesepakatan. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, hal-hal lain yang perlu ditekankan dalam jual beli adalah ijab kabul. Ijab kabul harus benar-benar jelas. Mengapa demikian? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa ternyata ijab kabul itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan menyangkut dengan barang yang diperjualbelikan harus benar-benar jelas. Yang ketiga adalah sistem serah terima barang ataupun modal harus dapat disetujui oleh kedua belah pihak, baik antara penjual dan pembeli. Dalam hal jual beli anak-anakku sekalian yang berbahagia, kadang sering kita diperhadapkan pada hal yang namanya riba. Riba dapat dibagi atas 4, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, riba gordi, dan riba yad. Riba fadl adalah bentuk tukar-menukar barang yang sejenis dengan kualitas berbeda. Seperti contoh, si A menukar 1 liter minyak goreng kemasan dengan 1,5 liter minyak goreng curah, atau 1 kilogram beras kualitas A dengan 2 kilogram beras kualitas B. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan dalam contoh ini, soal banyak, maka 1,5 liter kemas minyak goreng dan 2 kilogram beras lebih banyak dari 1 kilogram dan 1 liter. Cuman yang diperhatikan adalah bukan soal banyaknya, tapi yang dilihat adalah soal kualitasnya. Jelas ya? Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah penambahan dalam hutang, baik uang maupun barang. Misalnya, si A berhutang Rp700.000 kepada si B dengan batas waktu 1 minggu. Setelah jatuh tempo, si B harus mengembalikan sebesar Rp800.000. Pertanyaannya adalah di manakah letak ribanya? Silahkan diperhatikan dengan seksama. Si A meminjam 700.000, mengembalikannya kepada si B 800.000, maka ada kelebihan 100.000. 100.000 itulah yang disebut dengan riba. Kadang kita sering diperhadapkan dalam keadaan masyarakat, sering kita menyebutkan,
kan cuman 100.000 doang. Tidak mengapa. Tapi sungguhnya ini masuk dalam kategori riba. Pertanyaan kemudian, bagaimanakah supaya tidak termasuk dalam kategori riba? Nah, itu masuk dalam pembahasan lain. Kita akan nanti membahasnya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjut. Riba yang berikut adalah riba gardi. Riba gardi adalah penambahan pembayaran bersyarat tanpa tenggang waktu. Berbeda dengan riba nasi'ah. Sama-sama ada penambahan dalam hutang, baik uang maupun barang. Cuman di perbedaan di riba gardi dengan riba nasi'ah adalah di riba gardi menghendaki adanya pembayaran bersyarat. Sedangkan di riba nasi'ah tidak ada bersyarat. Di riba gardi tanpa ada tenggang waktu. Sedangkan di riba nasi'ah ada tenggang waktu. Jadi tolong diperhatikan dengan baik sehingga nanti misalnya ada muncul pertanyaan, apa perbedaan antara riba nasi'ah dan riba gardi? Nah, anak-anak semuanya sudah tahu. Baik, riba gardi adalah penambahan pembayaran bersyarat tanpa tenggang waktu. Contohnya, si A meminjam uang Rp100.000 kepada si B dengan bunga 20%. Nah, 20% inilah yang dimaksud dengan bersyarat. Sehingga si B harus mengembalikan Rp125.000. Sekalipun dalam contoh ini tidak diberikan tentang tenggang waktu atau kapan mengembalikan uang, namun ketika Anda mengembalikan uang, Anda harus wajib membayar lebih dari 100.000. Kalau dikasih bunga 20% dari 100.000, maka jadilah Rp125.000. Yang berikut adalah riba hiyat. Riba hiyat ini adalah disebut juga dengan riba cacat, yaitu bentuk transaksi yang tidak. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hal lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli adalah ijab kabul. Ijab kabul harus benar-benar jelas. Artinya, ijab kabul itu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika melakukan ijab kabul harus benar-benar memenuhi syarat jual beli. Dari jual beli harus benar memenuhi syarat, baru dilakukanlah ijab kabul. Yang kedua adalah informasi barang yang diperjualbelikan harus jelas. Apakah barang itu berbentuk barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak, harus benar-benar informasi sampai kepada si pembeli. Benar-benar jelas. Yang ketiga adalah dalam sistem serah terima barang ataupun modal harus benar-benar disetujui oleh kedua belah pihak. Baik, kita lanjut. Dalam hal jual beli sering kita diperhadapkan dengan ada yang namanya istilah riba. Riba dibagi atas 4, yaitu riba fadl, riba nasi'ah, riba gardi, dan riba hiyat. Adapun riba fadl adalah bentuk tukar-menukar barang sejenis dengan kualitas berbeda. Contoh, si A menukar 1 liter minyak goreng kemasan dengan 1,5 liter minyak goreng curah. Atau 1 kg beras kualitas A dengan 2 kg beras kualitas B. Kalau kita perhatikan dengan cermat contoh ini, dilihat dari sisi banyaknya, maka sudah tentu 1,5 liter minyak goreng dan 2 kg beras tentu lebih banyak dari 1 kg beras dan 1 liter minyak. Namun, yang dilihat dalam hal ini adalah bukan soal banyaknya, tetapi yang benar-benar diperhatikan adalah soal kualitasnya. Jadi, harus benar-benar memperhatikan itu. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah bentuk penambahan dalam hutang
baik uang ataupun barang. Misalnya, si A berhutang Rp700.000 kepada si B dengan batas waktu 1 minggu. Setelah jatuh tempo, si B harus kembalikan 800.000. Baik anak-anakku, tolong diperhatikan dengan sesama contoh ini. Si A meminjam uang 700.000 kepada si B. Jatuh waktu jatuh tempo 1 minggu, si A harus mengembalikan uang kepada si B 800.000. Maka terjadi selisih harga Rp100.000. Rp100.000 itulah yang disebut dengan penambahan atau riba. Kadang sering terjadi di dalam masyarakat, kita diperhadapkan hal yang demikian. Kadang kita selalu meremehkan bahwa 100.000 itu sungguhnya tidak ada arti. Ternyata bukan soal 100.000-nya, tapi sesungguhnya 100.000 itu bila memberatkan orang lain, maka itu sesungguhnya dianggap riba. Yang berikut adalah riba gordi. Riba gordi adalah bentuk penambahan bersyarat, bentuk penambahan pembayaran bersyarat tanpa tenggang waktu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, riba gordi dengan riba nasi'ah itu tentu berbeda. Sekalipun keduanya sama-sama ada penambahan pembayaran baik dalam bentuk uang maupun barang. Hanya saja perbedaannya di riba gordi itu ada pembayaran bersyarat. Sedangkan di riba nasi'ah tidak termasuk bersyarat. Di riba gordi ada tenggang waktu. Sedangkan di riba nasi'ah ada waktu yang telah ditentukan. Baik, untuk riba gordi, contohnya, si A meminjam uang 100.000 kepada si B dengan bunga 20%. Nah, 20% inilah yang dimaksud dengan bersyarat tanpa tenggang waktu, sehingga si B harus mengembalikan uang sebesar Rp125.000. Jadi harus benar-benar diperhatikan, si A minjam uang 100.000 dan harus mengembalikan sebanyak 25%. Penambahan ini 25% itu masuk dalam 25.000 masuk dalam 20%. Jadi 20% itulah yang dimaksud dengan bersyarat. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjut sampailah kita pada ribayat. Ribayat itu adalah bentuk transaksi yang dianggap tidak jelas atau alias cacat. Misalnya si A membeli beras kepada si B. Sebelum memeriksa, barang si A sudah meninggalkan tempat transaksi. Anak-anakku sekalian, soal ribayat ini sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kadang kita terlalu mempercayakan kepada si penjual, sehingga pembeli itu begitu sudah terjadi transaksi, kemudian sudah membayarnya, tanpa harus memeriksa barang yang akan dibeli, langsung meninggalkan tempat pembelian. Hanya memberikan kepercayaan saja kepada si penjual untuk mengepakin barang-barang yang sudah dibeli dibayar oleh si penjual. Padahal yang harus terjadi adalah si pembeli harus memeriksa dulu secara seksama barang yang sudah dibeli. Jadi setelah sudah selesai memeriksanya dengan seksama, baru dapat pergi meninggalkan tempat transaksi. Bila di kemudian hari setelah membeli dan membawa pulang barang yang sudah dibeli, kemudian dibuka dan terjadi ada cacat di dalam barang itu, maka si A tidak dapat mengembalikan barang kepada si B karena tidak ada soal transaksi sejak awal atau ada kesepakatan awal pada saat melakukan transaksi. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam kehidupan masyarakat kita ada pasar modern dan ada pasar
tradisional. Soal ribayat yang banyak selalu terjadi itu pada pasar tradisional. Sedangkan pada pasar modern itu sudah diantisipasi oleh perusahaan sendiri, sehingga ketika kita masuk di pasar-pasar modern, misalnya di mall, selalu saja habis belanja kita diberi resi pembelian atau bukti pembelian barang. Nah, bukti pembayaran itu sebenarnya untuk mengurangi terjadinya ribayat. Jadi resi pembayaran itu adalah untuk mengurangi resiko terjadinya ribayat. Sehingga ketika barang yang setelah kita bawa kembali ke rumah kemudian terjadi cacat, maka serta-merta barang tersebut dikembalikan ke penjual. Di waktu itu juga dengan ketentuan yang sudah diatur oleh perusahaan dengan membawa resi penjualan. Sedangkan di pasar tradisional tidak terjadi hal yang demikian. Sehingga harus benar-benar pembeli harus benar-benar profesional, cermat dalam melakukan pembelian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di kemudian hari. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli selain riba adalah khiyar. Khiyar itu adalah melanjutkan atau membatalkan jual beli atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang matang. Khiyar terbagi atas 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis adalah pembeli diberi kebebasan memilih barang yang akan dibeli selama pembeli masih berada di tempat. Contoh, ketika kita masuk di sebuah toko, sering kita disambut oleh penjual, kemudian menawarkan barang-barang apa saja yang akan kita beli. Inilah kemudian terjadilah transaksi antara kedua belah pihak. Jadi selama keduanya atau selama pembeli belum meninggalkan tempat penjualan, maka di saat itu juga antara pembeli dan penjual boleh melakukan transaksi jual beli. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah pembeli diberi jangka waktu oleh penjual sehingga keduanya menetapkan khiyar. Contoh, si A menjual mobil kepada si B dengan harga 100 juta. Si B sepakat membeli, namun si B meminta penangguhan waktu seminggu untuk melunasinya. Ini disepakati oleh penjual. Jelas ya dalam contoh ini untuk khiyar syarat. Jadi penjual memberikan jangka waktu kepada si pembeli untuk berpikir apakah jadi membelikan mobil yang dijual ataupun tidak. Yang berikut adalah khiyar aibi. Khiyar aibi itu adalah khiyar yang diberikan kepada pembeli untuk mengembalikan barang bila diketahui cacat atau rusak dengan ketentuan-ketentuan terikat. Contoh, si A membeli minuman di toko B. Setelah membeli diketahui minuman tersebut telah expire, maka pembeli langsung mengembalikannya tanpa menunggu waktu. Nah, dalam pasar modern dan pasar tradisional, ketika Anda berkunjung di kedua pasar tersebut, Anda perhatikan tentu akan terjadi perbedaan dalam melakukan transaksi. Ketika Anda berada di pasar modern, tentu setelah selesai Anda membelikan barang, akan diberikan resi penjualan, resi pembelian. Nah, resi pembelian inilah yang disebut sebagai ruang bagi si penjual, ruang bagi si pembeli ya, untuk menukarkan barang bila diketahui bahwa barang yang dibeli rusak.
Sedangkan di pasar tradisional, jarang terjadi hal yang demikian. Sehingga ketika kita sudah memberikan barang, kemudian dibawa ke rumah dan diketahui bahwa barang tersebut cacat, kita tidak dapat mengembalikan kepada si pembeli. Kita tidak dapat mengembalikan kepada si penjual, maksudnya karena tidak ada kesepakatan sejak awal pembelian barang. Sehingga sangat tidak mungkin bagi si pembeli meminta kembali barang atau uang yang telah dibeli kepada si penjual. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalau kita menganalisis makna secara seksama tentang transaksi jual beli sampai pada punghiyar yang berkaitan dengan utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Khusus yang berkaitan dengan hutang piutang dan sewa menyewa, kalau kita kaitkan dengan konsep Islam, dibolehkan asalkan dalam transaksi disyariatkan benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan berupa rukun dan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 dan 233. Sehingga sangat memungkinkan untuk tidak terjadi adanya unsur riba di dalam lakukan transaksi. Begitu juga dengan pemberlakuan khiyar dalam transaksi tersebut, agar dapat terhindar dari transaksi batil, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25. Terus, apakah kita tidak boleh kaya? Kalau kita perhatikan khiyar, kita perhatikan riba, sangat memungkinkan kita untuk takut melakukan transaksi yang berlebihan. Apalagi telah disebutkan di dalam riba, pembagian ribanya, bahwa ketika kita meminjam 100.000, ketika kemudian kita kembalikan 150.000 misalnya, maka 50.000 itu dianggap riba. Kalau memang itu ini yang kita pikirkan, apakah kita tidak boleh kaya? Selamanya kita begitu, kita akan bisa jadi kaya atau tidak. Nah, kalau dipikir-pikir, tentu tidak juga. Karena mengapa demikian? Allah dan Rasul Muhammad SAW tidak menghendaki umat Muslim itu miskin. Karena kemiskinan bakal membawa kepada kekufuran. Bahkan ada dalam ayat lain menyebutkan bahwa janganlah kamu meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Konsep lemah itu adalah salah satunya adalah miskin. Jadi kita para orang tua dilarang meninggalkan keturunan kita adalah keturunan yang miskin. Baik termasuk di dalamnya adalah miskin harta. Karena mengapa demikian? Kemiskinan harta bakal akan sering membawa kita kepada kekufuran. Kita umat manusia diberi tanggung jawab mengolah dan memanfaatkan potensi alam ini dengan tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang penyedia rezeki. Bahwa di dalam harta yang kita kelola dan kita manfaatkan, tentu terdapat di dalamnya juga hak orang lain. Kalau begitu, bagaimanakah caranya agar transaksi kita itu terhindar dari riba? Baik. Perhatikan kembali penjelasan materi pada video ini. Dan sandingkan dengan materi yang ada pada buku PAI kelas 11, K13, dan buku LKS. Kemudian, jawablah pertanyaan di samping. Pertanyaan yang diberi tanda tanya ini loh. Ke dalam buku tugas atau lembar kertas bergaris dan serahkan ke Bapak Ibu Guru. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, kalaupun ada hal-hal yang belum dianggap jelas dalam pertemuan online ini, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru pada saat pertemuannya di kelas. Sampailah kita pada akhir pertemuan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan materi tentang transaksi ekonomi bagian kedua. Insya Allah kita akan hadir lagi pada bagian yang ketiga.
Wassalamualaikum